Saya mengucapkan terima kasih untuk Ananda semua yang telah hadir pada konseling kelompok kita hari ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin dalam ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Untuk agama yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di sini dalam acara konseling kelompok ini. Kami memohon bimbingan dan cahaya-Mu agar setiap hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima ilmu dan pengalaman baru. Bantu kami untuk saling mendengarkan dan penuh empati dan memahami juga satu sama lain. Semoga diskusi yang kami lakukan hari ini memberikan manfaat dan memberi jalan bagi kami untuk tumbuh dan belajar bersama. Amin. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari konseling kelompok ini. Apakah ada yang tahu, Ananda semua? Baik, konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok kita ini yaitu meminimalisir trauma yang dialami oleh konseling. Adapun juga asas-asas yang akan kita terapkan dalam konseling kelompok kita hari ini, yaitu azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, juga azas normatif. Adapun juga cara pelaksanaan dalam konseling kelompok kita hari ini, yaitu nanti kalau saya suruh Ananda semua ingin memberikan pendapat, ataupun juga Ananda semua ingin memberikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan seperti ini. Tetapi kalau Ananda semua bersama-sama mengangkat tangan, kita akan menyetujui yang mengangkat tangan duluan. Baik, di sini sudah kita sepakati urutan yang akan kita bahas hari ini adalah urutan ke-7 mengenai khawatir yang berlebihan. Di sini kronologinya akan diceritakan oleh saudara Ananda Siti Fadila. Untuk Ananda Siti Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Permasalahan yang sedang saya hadapi yaitu khawatir yang berlebihan. Jadi pada saat ini kan kita sedang menginjak jenjang S1. Kemudian saya khawatir yang berlebihan itu mengenai kehidupan setelah lulus nantinya. Itu karena seperti yang kita ketahui bahwa kita harus melanjutkan pendidikan maupun PPG ataupun S2 seperti itu kan. Karena yang seperti kita ketahui juga bersama, kalau kita tidak mengambil sertifikasi ataupun jenjang yang lebih tinggi, mungkin kita cuma jadi honorer dan gajinya tidak memungkinkan lah untuk kita bisa survive. Jadi saya mengalami khawatir yang berlebihan untuk kehidupan saya setelah tamat seperti itu karena kedepannya juga pastinya perlu biaya yang besar dan saya merasa kayak saya berjuang sendirian gitu di hidup saya, jadi kayak kebingungan aja gitu. Baik, terima kasih untuk Ananda yang telah menceritakan kronologinya. Untuk Ananda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ananda Siti Fadila? Dipersilakan. Baik, untuk Ananda dipersilakan. Baik, saya mau bertanya. Jadi setelah cerita kamu, jadi apa faktor utama yang paling umum? Baik, mungkin menurut saya faktor utama dari masalah yang saya alami ini mungkin kebingungan juga, karena kan saya belum mengetahui benar nih seperti apa PPG ataupun S2 itu. Sedangkan memang sekarang kan ada internet, tapi entah mengapa informasi itu kayak nggak sinkron gitu. Jadi semakin saya mencari tahu, saya malah jadi makin bingung seperti itu. Terima kasih untuk Ananda yang sudah bertanya. Untuk Ananda Nurdiana dipersilakan. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran yang terjadi pada permasalahan Anda ini, apa yang sudah Anda lakukan? Yang saya sudah lakukan mencari tahu mengenai
jenjang-jenjang karir ke depannya dari internet. Cuman saya ingin juga bertanya gitu kepada orang yang memang sudah melaksanakan, cuman belum ada kesempatan. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurdiana sudah memberikan pertanyaannya. Untuk Ananda Kevin dipersilakan. Kira-kira dari permasalahan yang saudari Siti Fadila alami, apa yang saudari rasakan? Apakah ini mempengaruhi fokus Ananda atau itu bahkan menghambat Anda untuk melakukan aktivitas Anda? Mungkin kalau menghambat gimana ya, terkadang karena terlalu ada sesekali gitu terlalu berpikir jauh gitu kan, kadang juga bikin badan kita jadi drop gitu karena kayak terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan gitu. Jadi ya menghambat juga, kayaknya sedikit menghambat juga lah, dan berdampak kepada kesehatan juga sih. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin yang telah memberikan pertanyaannya. Baik, apakah Ananda lain ingin memberikan pertanyaan? Tidak. Baik, kita lanjut saja. Di sini saya ingin bertanya kepada Ananda semua, apa sih solusi yang bisa Ananda berikan untuk masalah yang Siti Fadila? Baik, untuk Ananda Kevin, silakan. Mungkin solusi dari saya, saudari Siti Fadila mungkin bisa berkomunikasi untuk menanyakan mengenai terkait masalahnya yang dia alami ini, karena di dosen pembimbing itu dia bisa mencari tahu mengenai jenjang setelah selesai melakukan perkuliahan, apakah harus melanjutkan S2 atau Apakah Ananda lain ingin memberikan solusinya? Baik, untuk Ananda Dela dipersilakan. Menurut saya solusinya seperti Kevin, apa namanya, kayak mencoba konsultasi dengan dosen pembimbing ya, saya tahu kan ada jawaban karena kan bagaimana kan udah berpengalaman kan, jadi kita bisa tahu kita mau ke arah mana dan apa yang diambil kita tahu, dan juga kembali kepada diri sendiri, di mana kesanggupannya, di mana kita bisa siapnya. Baik, terima kasih untuk Ananda Dela telah memberikan solusinya. Untuk Ananda lain, ada yang ingin memberikan solusinya? Baik, untuk Ananda Putih dipersilakan. Saya setuju sama solusi yang diberikan oleh adalah dimana kita harus lebih mengenali diri kita sendiri dan juga mengenali minat secara keahlian yang kita miliki. Karena menurut kita harus mendalami kita itu udah siap atau belum sama profesi kita yang akan mendatang yang berkaitan dengan BKA, supaya kita bisa merencanakan langkah karir yang lebih jelas ke depan. Baik, terima kasih untuk Ananda Putri. Untuk Ananda Nurdiana, apakah ingin memberikan solusinya? Saya setuju dengan pendapat teman-teman. Baik, terima kasih. Untuk Ananda Siti Fadila, apakah ada yang solusi Ananda Siti Fadila dapatkan dari solusi-solusi yang diberikan oleh Ananda ini semua? Mungkin saya akan mencoba untuk, jadi seperti kawan-kawan bilang, berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan lebih mengenali minat dan bakat saya ke depan seperti apa. Terima kasih untuk Ananda Siti Fadila. Baik, Ananda semua, selanjutnya kita memasuki komitmen. Nah, komitmen apa sih yang Ananda dapat terapkan dalam diri Ananda semua mengenai topik kita hari ini? Baik, untuk Ananda Putri dipersilakan. Komitmen yang bisa diambil yaitu tetap berpikir positif dan juga fleksibel, bisa mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan dan tetap terbuka terhadap peluang yang muncul. Baik, terima kasih untuk Ananda Putri. Untuk Ananda yang lain, untuk Ananda Kevin dipersilakan. Oke. Kita itu harus tetap percaya, dan kita juga jangan lupa kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa pasti mengatur yang terbaik. Kita tetap menjalankan setiap apa yang menjadi kewajiban kita, dan kita harus melakukan yang terbaik.
Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita jalani dengan keadaan baik, kita jalani semua prosesnya, pasti Tuhan kasih Ananda baik, Ananda Nurdiana dipersilakan. Dan saya dan diri saya sendiri adalah terus berusaha dan mencoba hal yang baru. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurdiana. Apakah Ananda Dela ingin dengan komitmennya? Baik, untuk Ananda Dela dipersilakan. Kalau menurut saya, komitmen saya itu salah satu yang lain positif. Kita kan mesti satu, masih belum ada satu lagi. Kita sampai selesai, dan juga kalau memang udah selesai, kalau kita itu punya relaksasi, terus kayak punya pemikiran yang udah matang, mau kemana dan apa. Baik, terima kasih untuk Ananda Dela. Nampaknya komitmen dari Ananda semua semoga bisa diterapkan pada diri Ananda semua, dan untuk Ananda Siti Fadila bisa menyerap apa yang Ananda semua berikan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi menggunakan BMB 3 seperti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Untuk Ananda semua, dari berpikir ini apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Untuk Ananda Nurdiana dipersilakan. Terkait dengan topik khawatir dan berlebihan, saya berpikir bahwasanya kekhawatiran yang berlebihan seringkali muncul dari asumsi negatif yang belum tentu terjadi pada diri kita. Baik, terima kasih untuk Ananda Nurdiana. Dan dari merasa apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, untuk Ananda Kevin dipersilakan. Mungkin dari topik khawatir ini saya akan merefleksikan mengenai merasa, di mana di sini saya merasakan adanya tekanan dan rasa tidak nyaman akibat kekhawatiran berlebihan, di mana emosi ini bisa terasa cukup mengganggu hingga mempengaruhi suasana hati dan cara kita memandang hari kita. Itu juga menghambat saya untuk melakukan aktivitas. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin. Dari bersikap, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, untuk Ananda Dela dipersilakan. Untuk bersikap, kemudian saya akan mengembangkan sikap optimis dan coba melihat sisi positif dari berbagai situasi. Dengan cara ini kita dapat mengurangi kecenderungan khawatir dan berlebihan dan banyak berfokus pada yang baik. Baik, terima kasih untuk Ananda Dela. Dari bertindak, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, untuk Ananda Putri dipersilakan. Dari bertindak, saya bisa mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran yang negatif dengan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti berolahraga, membaca, atau juga mengerjakan hobi yang saya senangi. Baik, terima kasih untuk Ananda Putri. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab. Silakan kalau ada yang memberikan pendapatnya. Terkait kekhawatiran ini saya mengatakan mengenai bertanggung jawab, di mana saya menyadari bahwa kekhawatiran yang berlebihan perlu diatasi karena nampaknya pada kesehatan mental dan fisik. Tanggung jawab ini membuat saya sadar bahwa saya perlu berusaha mengelola emosi dan pikiran saya ketika khawatir. Baik, terima kasih untuk Ananda Kevin yang telah memberikan pendapatnya. Baik, sudah sampai penutup kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Alangkah baiknya kalau kita membuka ada penutupnya. Sebelum kita menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memimpin doa dalam ajaran agama saya, agama Islam, juga agama yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang juga Maha Bijaksana, kami mengucapkan syukur atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami dalam konseling kelompok hari ini. Kami berterima kasih atas setiap pemikiran, pengalaman, dan juga pelajaran yang telah kami bagikan. Semoga apa yang telah kami diskusikan dapat menjadi bekal bagi kami untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Tuntunlah kami agar dapat menerapkan ilmu yang telah kami peroleh dan menjalin hubungan yang lebih baik antara satu juga yang lain. Amin. Baik, terima kasih untuk Ananda semua yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan pendapatnya dalam konseling kelompok kita hari ini.